Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kali ini tentang surat At-Takatsur. Karena di Madura secara khususnya itu rakaat pertama membaca surat At-Takatsur. Bagaimana surat At-Takatsur? Bagaimana cara kita bertadabbur setiap kita membaca surat At-Takatsur? Cara kita bertadabbur di setiap kita melaksanakan tarawih, baik kita menjadi imam ataupun kita yang mendengarkan imam membaca surat At-Takatsur ini, bagaimana? Yang pertama, kita harus tahu dulu ayatnya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, latarawunnal jahim, thumma latarawunnaha 'ainal yaqin, thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sebelum biasakan ini 10 surat terakhir di dalam Al-Quran, ini kita sudah mengetahui terjemahannya. Minimal terjemahannya dulu. Kita tahu Alhaakumut Takatsur ini maknanya kalian telah dilenakan oleh memperbanyak-banyak apapun, harta, tahta dan seterusnya, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian berziarah kepada kuburan atau sampai kalian mati dan seterusnya. Kalla saufa ta'lamun, awas, ingatlah, nanti kalian tahu sendiri. Tsumma kalla saufa ta'lamun, beneran nanti kalian tahu sendiri. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, ingatlah, andai kalian tahu dengan sepenuh-penuhnya tahu, dengan pengetahuan yang mendekati keyakinan, pas saat kalian tahu, latarawunnal jahim, pas saat itu pula kalian melihat neraka. Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin, kemudian kalian melihat neraka itu dengan mata keyakinan, sangat nyata nampak di depan mata kita. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im, kemudian pada saat itu kalian akan ditanyakan beneran oleh Allah di hari itu anin na'im, tentang nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala selama di dunia. Nah, itu yang kedua, kita harus tahu terjemahannya. Nah, setelah kita tahu terjemahannya, bagaimana cara kita bertadabbur tentang surat At-Takatsur ini di saat imam membaca surat tersebut atau di saat kita yang membaca surat tersebut, baik di saat tarawih ataupun di luar. Nah, bagaimana cara bertadabbur yang singkat? Karena tarawih kan macam-macam waktunya, ada yang setengah jam, ada yang sampai 45 menit, ada yang sampai 1 jam dan seterusnya. Maka di waktu yang singkat itu, apa yang muncul di benak kita setiap membaca surat-surat tersebut, maka di surat At-Takatsur ini cobalah kita menghadirkan satu makna ini. Apa maknanya? Surat At-Takatsur ini adalah surat yang diturunkan kepada orang kafir, bukan kepada orang yang Islam, bukan kepada orang yang beriman. Nah, sehingga saat kita membaca atau mendengarkan surat Alhaakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir, pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala tidak sedang membentak kita, tidak sedang melabrak kita, tapi sedang melabrak orang kafir, sedang melabrak orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan kita. Bayangkan itu terjadi di hadapan kita, Allah sedang membentak-bentak orang kafir dengan kalimat yang seperti itu di hadapan kita. Maka apa perasaan yang muncul dari kita pada saat itu? Perasaan yang muncul dari kita bisa jadi yang pertama, kita mengucapkan rasa syukur yang begitu tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang dimarahi bukan kita. Alhamdulillah, untung bukan saya yang dimarahi seperti itu. Tapi yang kedua, ini kita bisa merasakan ketakutan yang dahsyat ketika kita membaca Alhaakumut Takatsur. Kenapa? Karena walaupun itu merupakan bentakan Allah, labrakan Allah kepada orang kafir, tapi isi Allah melabrak kalimat-kalimat tersebut kok kayaknya relevan dengan kehidupan kita. Orang kafir terlena dengan suka memperbanyak harta, suka memperbanyak tahta, suka memperbanyak uang dan seterusnya. Sedangkan kita kayaknya sama kayak gitu juga. Sehingga walaupun Allah tidak membentak kita, setidaknya kita melakukan pelanggaran yang sama, cuman belum saatnya kita dilabrak, belum saatnya kita dibentak. Harusnya kita muncul di benak kita, di hati kita saat membaca ayat itu, waduh, gimana kalau
labrakan seperti itu ditujukan ke saya? Bagaimana kalau labrakan seperti itu Allah Subhanahu wa taala sedang memarahi saya? Kan urusan neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kalla law ta'lamuna ilmal yakin." Seandainya kalian itu benar-benar tahu, setahu-tahunya, sampai seyakin-yakinnya, pas saat kalian tahu bahwa dunia ini gak penting, bahwa semua yang kamu lakukan, mencari harta, mencari tahta dan seterusnya itu tidak penting, pas saat kamu tahu itu, latarawunnal jahim, pas saat itu pula kalian melihat neraka. Pas melihat neraka, apa yang kalian rasakan? Tsumma latarawunnaha ainal yakin, kalian akan merasakan bahwa neraka itu benar-benar di depan mata kita. Artinya apa? Wah, ini neraka buat saya kayaknya. Kenapa? Karena dari dulu nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak pernah kita syukuri, tidak pernah saya syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setidaknya itu benak yang muncul di hati kita setiap kita membaca surat At-Takatsur. Kemudian yang ketiga, ini pilihan yang ketiga. Jadi terserah mana yang mau muncul itu silahkan, yang penting kita tahu dulu maknanya. Tapi yang ketiga, dan ini yang saya rasa perlu ya kita memunculkan ini, karena ini yang relevan di kehidupan sebagian dari kita, bahwasanya yang Allah katakan adalah alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Apa maknanya? Kalian telah dilenakan, kalian telah terlena oleh memperbanyak harta sampai kalian mati. Maknanya Allah Subhanahu wa taala berkata alhaakumut takatsur. Kalian memperbanyak harta sampai kalian terlena. Sampai mati, sampai kalian terlena di setiap memperbanyak harta. Pertanyaannya, setiap orang muslim, setiap orang yang memiliki keimanan di dadanya, setiap diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya diberikan harta, dipinjami harta, diberikan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala atau oleh manusia yang mana menjadi perantara dari pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka saat itu orang yang benar-benar mukmin pasti hatinya mengatakan, alhamdulillah akhirnya dapat uang. Habis kerja sehari sepenuh 24 jam dapat gaji, alhamdulillah dapat juga uang. Habis membantu ternyata dikasih bonus oleh tuannya, oleh temannya, oleh bosnya dan siapapun, dia mengatakan alhamdulillah ya Allah akhirnya dapat uang juga. Nah, harta-harta, uang-uang yang kita kejar, yang kita dapatkan dalam kehidupan kita itu tidak melenakan kita. Malah gara-gara kita mendapatkan harta, kita mendapatkan uang, membuat kita mengatakan alhamdulillah. Nah, itu berarti kita mengejar uang tapi kita tidak tidak alhaakum, tidak melenakan kita, tidak membuat kita terlena. Kenapa? Karena kita tidak lupa untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, harta-harta tersebut, dunia-dunia tersebut yang telah kita capai atau yang kita kejar atau yang kita diberikan oleh orang lain. Nah, sehingga setiap orang yang mendapatkan harta, mendapatkan dunia, kemudian dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti orang tersebut tidak termasuk alhaakumut takatsur. Nah, ketika dia membaca tsumma latus'alunna yauma idzin anin naim, kemudian nanti kalian akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanyakan beneran oleh Allah pas di hari kiamat, anin naim, tentang nikmat-nikmat yang telah kita dapatkan selama di dunia. Kalau orang kafir tadi ditanyakan oleh Allah, kamu gimana dapat uang segini, dibuat apa? Pasti dibuat maksiat, pasti dibuat menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala, pasti dibuat hal-hal yang tidak-tidak. Nah, kalau kita orang-orang yang beriman, orang-orang yang memiliki keimanan dalam hati, ketika ditanyakan hal tersebut oleh Allah, bagaimana nikmat-nikmat tersebut, maka pertanyaannya itu bukan pertanyaan mengintimidasi, bukan. Kalau ke orang kafir jelas Allah mengintimidasi dengan pertanyaan tersebut supaya mereka benar-benar merasa bersalah. Tapi ketika Allah mempertanyakan itu kepada orang mukmin, pertanyaan itu adalah su'alu talattufin, pertanyaan yang lembut. Artinya gimana? Misalnya ada orang yang meminjamkan kamu mobil, mobilnya bagus, enak sekali dipinjamkan. Nah, kemudian saat dikembalikan, orang yang punya ini ingin bertalattuf kepada sampean, ingin berlembut hati, bermurah hati kepada sampean dengan mengatakan, gimana? Enak mobilnya. Nah, maka sampean akan dengan bangga mengatakan, Masya Allah enak banget mobilnya. Ketika diberikan
fasilitas-fasilitas yang lain, maka ada pertanyaan seperti itu. Misalnya ada orang yang memberikan kita masakan-masakan, menu-menu masakan, kemudian kita disuguhi makanan-makanan dan seterusnya, maka pasti akan ada pertanyaan dari kawan-kawan kita yang telah menyajikan itu, gimana, enak kan? Gimana rasanya makannya, gimana rasa minumnya, gimana rasa esnya, gimana rasa kopinya, dan seterusnya. Nah, itu pertanyaan tentang nikmat-nikmat yang telah mereka berikan kepada kita. Nah, seperti itu jugalah bentuk pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di akhirat kepada orang-orang yang beriman, sehingga kita sama sekali tidak perlu takut atas pertanyaan tersebut, malah kita dengan bangga menjawab, Masya Allah, ya Allah, uang yang telah Engkau berikan kepada kami sangat nikmat, harta yang telah Kau berikan kepada kami sangat bermanfaat, mobil yang telah Engkau berikan fasilitas untuk kami sangat nyaman, dan seterusnya. Nah, itu nikmat-nikmat yang selalu dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti ketika di hari kiamat kepada orang-orang yang beriman. Sehingga kalau kita baca Alhaakumut Takatsur, kita jangan lupa menghadirkan 3 macam benak tersebut, atau setidaknya salah satu dari ketiga itu setiap kita membaca atau mendengarkan surat Alhaakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir. Dengan itu, insya Allah solat kita menjadi solat yang lebih ada harganya, lebih ada rasanya menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Nah, sekian tentang surat At-Takatsur. Kita bertemu lagi dalam sesi selanjutnya, yaitu di surat Al-Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.